Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh memasuki hari yang baru. Dan kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam doa pagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak pernah bisa paham kasih Tuhan yang luar biasa itu boleh dicurahkan bagi kita. Sungguh kalau hari ini kita boleh ada, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menaikkan lagu Ajaib Benar Anugerah-Mu. Hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala di dalam hidup kita mengalami satu peristiwa dan kita tidak mengerti mengapa peristiwa ini terjadi. Tetapi yakinlah bahwa Allah yang kita percaya tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus peduli, Dia terus bekerja untuk kebaikan kita. Mari kita naikkan pujian banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Hanya perkara
Ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah yang perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Saat ini Tuhan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-28 ayat 23 sampai dengan ke-29. Yesaya 28 ayat 23 sampai dengan ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberikan judul kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya,
Ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur, dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, seringkali hidup kita itu dipenuhi dengan keluhan, kemarahan, atau kekecewaan. Dan kadangkala kita tidak bisa memahami pada waktu kita mengalaminya. Tetapi ketika waktu itu sudah lewat dan kita merenungkan sekali lagi, tidak jarang akhirnya kita justru bersyukur ketika Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pada awal masa pandemi COVID, ada banyak orang yang juga terus menanyakan mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tetapi setelah 5 bulan kita menjalaninya, ada orang-orang yang ditanyakan hal positif apa yang didapatkan di dalam kehidupan mereka melalui masa pandemi ini. Ternyata tidak sedikit orang yang memberikan jawaban yang luar biasa. Ada orang yang mengatakan melalui pandemi ini Tuhan memberikan waktu semakin banyak untuk dihabiskan bersama-sama dengan keluarga. Ada juga yang mengatakan mereka menjadi seorang yang lebih kreatif. Dulu tidak memiliki satu keahlian tertentu, setelah masa pandemi ini mereka boleh memiliki keahlian tersebut, misalnya memasak dan lain sebagainya. Dan masih banyak hal positif lain yang disebutkan oleh orang-orang yang ditanyakan tentang hal positif apa yang mereka dapatkan di dalam masa pandemi ini. Tetapi saya tahu ada juga orang-orang yang belum bisa memahami bahkan menerima kenapa Tuhan mengizinkan masa pandemi ini terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kepada setiap kita untuk melihat akan satu peristiwa dengan sudut pandang Allah. Tuhan mengizinkan satu peristiwa itu terjadi di dalam kebijaksanaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran yang Tuhan berikan melalui bacaan Yesaya yang bersama-sama kita baca tadi menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang itu merupakan satu proses yang harus kita lewati untuk Tuhan mempersiapkan hidup kita menjadi lebih baik. Dalam proses bertani, membajak, memencangkul dan menyisir itu tidak dilakukan seterusnya. Tetapi bagian ini merupakan satu persiapan sebelum seorang petani menabur benih di tanah sawah di ladangnya. Dan ini merupakan satu proses yang tidak mudah, tetapi harus dijalani. Nah, di dalam hidup kita, mari kita juga melihat bahwa kadang-kala Tuhan juga mengizinkan proses yang tidak mengenakan itu kita alami. Supaya apa? Supaya kita terbuka terhadap rancangan dan rencana Tuhan selanjutnya di dalam kehidupan kita. Hal ini tidak akan terjadi terus-menerus, tetapi ini merupakan satu persiapan Tuhan semakin menunjukkan kebesarannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang bagi kita mungkin itu menyakitkan, menyiksa, mengecewakan, kita terbuka terhadap setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita mensyukurinya, kita memberikan satu kesiapan hati supaya Tuhan bekerja secara luar biasa
di dalam hidup kita. Hal yang kedua, melalui bagian ini kita juga diingatkan bahwa ada perlakuan yang berbeda terhadap setiap jenis benih. Jintan hitam dan jintan putih diirik bukan dengan menggunakan gerobak, karena cukup dengan tongkat dan gala, maka jintan hitam dan jintan putih ini boleh diirik. Tetapi untuk gandum itu memerlukan gerobak dan juga dengan kudanya. Tetapi satu tujuan yang ingin dicapai adalah bukan untuk menghancurkan kedua jenis benih ini. Ketika memakai tongkat dan gala, itu adalah untuk mendapatkan jintannya. Juga ketika gandum itu diirik, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mendapatkan berti gandum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu hari ini melalui bagian firman Tuhan ini kita juga diajar, seperti banyak orang mengatakan kita sedang mengalami badai yang sama, tetapi tidak di dalam perahu yang sama. Mungkin bagi banyak orang masa-masa ini merupakan masa yang sangat berat, tetapi bagi banyak orang lain, sebagian orang yang lain, mereka bisa melewatinya dengan mudah. Kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita bahwa memang ada perlakuan yang berbeda-beda, tetapi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendapatkan bagian yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, biarlah kita boleh menerimanya, belajar menerimanya dengan ucapan syukur dan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak sedang salah melakukan bagian-bagiannya. Ayat 29 menegaskan kepada kita, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Mari kita yakini bahwa ada dalam keterbatasan pemahaman kita, ada satu pribadi yang tetap memegang kontrol. Dia yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia yang berhak mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita boleh menyerahkan segala hal di dalam kehidupan kita, di dalam hikmat bijaksana Tuhan, supaya pada akhirnya kita boleh melihat hal yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu membawa dampak dan berkat yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari di dalam ketidakmengertian kita belajar untuk tidak meragukan hikmat Tuhan. Melalui gambaran proses pertanian yang diberikan, kita juga boleh diajar bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mari kita tunduk di dalam keputusannya, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita peroleh berkat. Pada akhirnya kita boleh menuai hasil berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita berdoa, menaikkan beberapa pokok doa kita. Tetapi sebelumnya di dalam waktu teduh kita, menyiapkan hati kita berdoa, kita bersama menaikkan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus manapun orang lain kau hampiri,
jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tahta Rama. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Saya akan memimpin, Bapak Ibu bersama mengaminkan di tempat kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami bersehati berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami menyadari bahwa ini adalah bagian proses Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang matang, yang dewasa di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan berikan kami keteguhan, ketabahan hati dan menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Dan kami tahu Tuhan kebijaksanaan-Mu melampaui segala akal pikiran kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh mensyukuri setiap bagian yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, bahkan di dalam studi mereka.
di dalam masalah keuangan. Mari Tuhan, Kau boleh menilik mereka satu persatu. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap jemaat-Mu ini boleh mendapatkan-Mu di dalam setiap peristiwa hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan, tujuan-Mu mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami bukan untuk menghancurkan kami, tetapi supaya kami semakin bergantung kepadamu dan Engkau mendapat kami sebagai pribadi yang tidak bercacat celah pada akhirnya. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul di dalam kesehatan, kami yang lemah tubuh. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, bahkan Engkau memberikan kekuatan hari demi hari Tuhan. Ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, mereka boleh melihat tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menopang mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau terus memimpin bangsa ini, terus khusus untuk pemimpin bangsa kami dalam setiap pengambilan kebijakan. Tuhan menolong mereka. Bapa, secara khusus kami juga berdoa kalau bangsa kami sebentar akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin bangsa ini sampai saat ini. Kami percaya hari-hari ke depan pun Engkau akan terus memimpin bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah bangsa ini Tuhan limpahkan anugerah-Mu, bahkan kebenaran-Mu Tuhan boleh dinyatakan atas negeri ini, dan kemuliaan Tuhan boleh bersinar ya Tuhan atas Indonesia. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, dalam masa-masa mempersiapkan untuk ibadah onsite, Tuhan yang terus menolong supaya setiap keputusan yang terbaik yang boleh diambil bagi para pemimpin bangsa kami. Kami yakin tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan juga gereja kami. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, gereja Tuhan juga tetap menjalankan panggilannya untuk mengabarkan kabar baik, juga menjadi penghiburan bagi orang-orang yang bersedih Tuhan, yang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan mengalir melalui gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin percaya, mata-Mu pun Tuhan tidak melewatkan setiap kami. Tangan-Mu tidak tertahan untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami. Oleh karena itu biarlah kami boleh menantikan karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri doa kami pagi hari ini bersama-sama dengan kami memohonkan berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.